Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aqil Wildan. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. NIM saya 123010042. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah MPD. Pertanyaannya adalah urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Bagaimana urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Yang kedua adalah kendala apa yang masuk ke dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah, dan strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Yang ketiga adalah seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Yang pertama, saya akan menjawab urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Kemitraan dalam bisnis pendidikan memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berbagai alasan. Yang pertama, sekolah atau lembaga pendidikan umumnya memiliki keterbatasan dana dan juga sumber daya manusia, teknologi, dan jaringan, sehingga kemitraan memungkinkan lembaga mengakses sumber daya yang tidak dimilikinya sendiri. Yang kedua, melalui kemitraan dengan pihak lain seperti dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah maupun komunitas, lembaga pendidikan dapat memperoleh transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik yang pada akhirnya meningkatkan mutu dan daya saing layanan pendidikan. Yang ketiga, kemitraan dengan media, alumni, dan atau organisasi masyarakat yang turut membantu memperluas jangkauan promosi sekolah kepada calon peserta didik dan orang tua. Yang keempat adalah kerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana melalui skema sponsorship atau CSR dapat menekan biaya operasional lembaga. Yang kelima, khusus bagi lembaga vokasi atau kejuruan, kemitraan dengan industri memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja melalui prinsip link and match. Yang terakhir, kemitraan jangka panjang yang menciptakan sumber pendanaan dan dukungan yang stabil sehingga keberlanjutan lembaga tidak bergantung pada satu sumber saja. Sebagai contoh kemitraan yang efektif dapat disebutkan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan industri dalam bentuk program magang serta penyerapan lulusan sebagaimana diterapkan pada program SMK Pusat Keunggulan. Kerjasama sekolah atau madrasah dengan bank syariah untuk pengelolaan tabungan siswa, beasiswa, dan pembiayaan sarana pendidikan. Kemitraan dengan ikatan alumni yang berkontribusi melalui beasiswa, jejaring kerja, atau sebagai narasumber praktisi. Kemitraan dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat, pelatihan guru, dan riset bersama, serta kemitraan dengan pemerintah daerah atau Kemenak dalam bentuk bantuan operasional, pelatihan, dan program sertifikasi. Kemitraan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat nyata dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kendala dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah dan strategi mengatasinya. Dalam praktiknya, bisnis pendidikan di sekolah menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah keterbatasan modal dan dana, terutama pada sekolah swasta kecil
yang kesulitan mengembangkan unit usaha atau fasilitas pendidikan. Kendala kedua adalah rendahnya jiwa kewirausahaan sumber daya manusia, mengingat kepala sekolah dan guru umumnya berlatar belakang pendidik, bukan pembisnis, sehingga kurang memiliki kompetensi manajerial dan bisnis. Kendala ketiga berkaitan dengan regulasi dan birokrasi, di mana aturan pendidikan seperti prinsip nirlaba dan larangan pungutan tertentu kadang membatasi ruang gerak inovasi bisnis sekolah. Kendala keempat adalah ketatnya persaingan antara lembaga pendidikan sejenis dalam merebut peserta didik. Kendala kelima adalah mindset masyarakat yang masih menganggap pendidikan seharusnya murni bersifat sosial dan nirbala, sehingga muncul resistensi terhadap apa yang dianggap sebagai komersialisasi pendidikan. Kendala keenam adalah kualitas SDM dan sarana yang belum merata, khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Terakhir, kendala ketujuh adalah lemahnya manajemen pemasaran sekolah yang belum optimal, memanfaatkan strategi pemasaran modern seperti digital marketing dan branding untuk menarik calon siswa. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sejumlah strategi. Sekolah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen bisnis dan kewirausahaan bagi kepala sekolah maupun guru. Sekolah juga perlu melakukan diversifikasi sumber pendanaan, misalnya melalui unit usaha sekolah seperti koperasi, kantin, dan percetakan, donasi, wakaf produktif bagi lembaga berbasis Islam, maupun kemitraan dengan pihak ketiga. Selain itu, membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha, alumni, dan pemerintah sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menjadi kunci penting untuk memperkuat sumber daya dan jaringan sekolah. Inovasi dan branding sekolah juga perlu dilakukan dengan menonjolkan keunikan atau nilai jual tersendiri, seperti program tahfiz, keagamaan, atau keterampilan khusus bagi lembaga berbasis PAI, agar memiliki daya tarik di tengah persaingan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran melalui media sosial dan website sekolah, serta dalam pengelolaan administrasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi. Sekolah perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui mutu layanan sehingga tidak dipandang semata mengejar keuntungan, melainkan tetap mengedepankan mutu pendidikan dan nilai-nilai sosial keagamaan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan pemerintah dan Kemenak diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan regulasi sekaligus mengakses berbagai program bantuan yang tersedia. Yang ketiga adalah minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Secara pribadi, minat saya untuk terjun dalam bisnis pendidikan tergolong cukup tinggi dengan beberapa alasan. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, bisnis pendidikan merupakan bidang yang relevan dengan latar belakang keilmuan saya dan dapat menjadi wadah aktualisasi diri sekaligus sarana dakwah melalui jalur pendidikan. Bisnis pendidikan bagi saya juga tidak semata berorientasi pada profit, melainkan bernilai ibadah karena turut berkontribusi mencerdaskan generasi dan menanamkan nilai-nilai keislaman, sehingga hal ini menjadi motivasi utama saya. Di samping itu, peluang pasar di bidang ini masih terbuka luas, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berkarakter, khususnya pendidikan berbasis nilai agama seperti TPQ, bimbingan belajar keagamaan, sekolah Islam terpadu, maupun lembaga tahfiz yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bisnis pendidikan juga membuka peluang bagi saya untuk mengembangkan diri sebagai pendidik sekaligus wirausaha atau pengusaha, sehingga tidak hanya bergantung pada satu jalur karir sebagai guru formal, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain.
Dengan alasan-alasan tersebut, saya menilai bisnis pendidikan merupakan bidang yang menjanjikan baik secara materi maupun sebagai ladang amal, sehingga layak untuk terus digeluti dan dikembangkan ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.